Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa setiap hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, kita mau fokuskan pandangan kita kepada Tuhan, karena Dialah yang terbaik buat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik buat hidup kami Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan hanya nama-Mu Tuhan. Kau yang terbaik, rencana-Mu Tuhan indah buat kami. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya Yesus, kami sembah nama-Mu
Kami tinggikan Engkau, Kau yang layak, terima pujian hormat kepadamu Tuhan. Kami bersyukur. Rencanamu yang indah Tuhan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Bahkan firman-Mu menjadi kekuatan dan penolong dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Saya berharap kita dalam pernyataan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, senantiasa selalu mengandalkan Tuhan dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang berbahagia ini, saya izin menyampaikan bahwa mengikut Tuhan Yesus, kita akan menjadi teguh dan subur dalam iman. Firman pagi hari ini dalam Yeremia 17 ayat 8, saya akan bacakan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, yang tidak takut apapun yang akan datang, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat ini sangat luar biasa dan tentunya kita akan senang sekali mendengarnya. Jadi bahkan tidak takut apapun yang datang, seperti dalam pergumulan persoalan yang datang kita tidak akan takut. Kemudian daunnya tetap hijau, dalam arti adalah ketika pada musim panas pohon itu daunnya tetap hijau, dan kemudian tidak khawatir dalam tahun-tahun yang kering, pohonnya itu tidak menghasilkan, itu tidak khawatir, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi setiap segala musim apapun, di dalam ayat ini menyampaikan tidak khawatir, daunnya tetap hijau dan menghasilkan buah. Nah, tetapi perlu kita pelajari bahwa di sini disampaikan adalah ia akan seperti pohon yang ditanam. Nah, yang namanya ditanam ini adalah berarti itu di bawah tanah dalam seperti itu. Jadi sehingga ini menggambarkan kita harus benar-benar mengikut Tuhan Yesus, sehingga kita ditanam, diberikan pupuk, diberikan sesuatu hal yang pondasi yang kuat, supaya apa? Nanti kita bisa yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai. Jadi kita membawa segala sesuatunya dalam hal yang positif, sehingga kita bisa untuk menjalani kehidupan dengan sukacita. Tentunya dalam mengikut Tuhan, dan mengikut Tuhan ini kita harus
ada prosesnya. Yang pertama, kita menerima Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Ya, jadi bahwa kita harus yakin Tuhan Yesus itu Sang Juru Selamat yang telah mati dan bangkit untuk kita. Ya. Kemudian dalam prosesnya kita juga harus membaca dan menghayati firman Tuhan, yaitu membantu kita memahami kehendak Tuhan. Jadi bukan kehendak kita. Ketika kita ditanam, kita benar-benar memahami kehendak Tuhan itu apa di dalam kehidupan kita. Kemudian kita mengikuti jalannya dalam proses Tuhan. Kemudian kita juga harus berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, berkomunikasi dengan Tuhan, kita dapat memohon bimbingannya, memohon kekuatan dalam perlindungan Tuhan di setiap hari, di setiap kehidupan kita, di setiap perjalanan kita dapat berlindung pada Tuhan. Nah, beberapa proses yang harus kita jalani ketika kita mengikut Tuhan. Itu proses yang harus kita jalani. Nah, kemudian bagaimana cara menghadapi proses saat kita mengikut Tuhan? Tetap setia dalam pencobaan. Percayalah bahwa Tuhan ada di sisi kita dan akan membantu kita melalui setiap kesulitan. Jadi setiap pergumulan, tantangan, pencobaan yang kita alami itu, kita harus percaya dengan kita sudah ditanam tadi, dengan setia membaca firman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dan Tuhan akan memberikan jalan untuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan. Janji Tuhan ini dalam Alkitab adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber pelindungan, sumber berkat. Tuhan adalah sumber dari segala-segalanya. Jadi kita harus benar-benar mengimani janji Tuhan. Jadi setiap proses kita percaya, kita katakan kuasa Tuhan terlebih besar dan janji Tuhan lebih nyata sehingga kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan pengharapan. Nah, cara yang berikutnya adalah komunitas dengan sesama orang yang percaya. Nah, ini bergabung dalam komunitas, misalnya kita ada fathering, terus kemudian lovely woman, terus kemudian ada youth team, dan juga kita harus komunitas gereja, kelompok yang membantu tetap kita dalam kuat, mendukung, saling mendoakan, sehingga ketika kita mengalami yang begitu rumit, ada kakak rohani kita atau ada pembimbing kita, sehingga kita mendapatkan jalan Tuhan gitu. Jadi kita tidak bertindak sendiri. Ketika kita saat down, kita dikuatkan oleh sesamanya, bukan di luar orang percaya. Sehingga kalau di luar orang percaya, pasti masalahnya adalah langsung diselesaikan dengan duniawi. Jadi kita harus benar-benar memiliki kelompok rohani sesama orang percaya. Nah, ketika kita sudah ditanam, kemudian kita berproses, nah kita akan mendapatkan apa? Nah, satu, ketenangan dan damai sejahtera. Ini yang membedakan orang yang percaya sama Tuhan, orang yang hanya sekedar percaya atau kurang percaya. Itu kita berbeda. Ketenangan dalam damai sejahtera dalam hidup kita. Kemudian kita mendapatkan pertumbuhan rohani yang sangat luar biasa. Kita akan memahami pertumbuhan rohani semakin matang di dalam iman kita. Kemudian kita juga akan menghasilkan buah rohani, ya, menghasilkan seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini yang akan kita dapat. Jadi setelah ditanam, proses, kemudian kita mendapatkan hasilnya. Nah, kita akan mengaplikasikan dalam ayat ini, yaitu adalah terapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip Alkitab. Terus kemudian mengasihi sesama. Kemudian memaafkan. Kemudian hidup dalam
kesederhanaan dan rendah hati. Kita juga harus belajar sedikit demi sedikit terus-menerus untuk menjadikan atau firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga harus menjadi saksi Kristus. Pengalaman-pengalaman iman kita, pengalaman mukjizat yang kita dapat, kemudian kita di dalam tempat kerja, di dalam sekolah, di dalam kuliah, dalam usaha, kita harus juga mau bersaksi kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, tetap kita mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi, mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan menuntun kita. Jadi mari kita belajar bersama bahwa mengikut Tuhan, yaitu seperti Yeremia 17 ayat 8 tadi, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, dan yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, yang tidak takut apapun akan datang. Karena kita sudah punya pondasi, kita sudah ditanam, terus kita sudah punya akar yang merambat. Mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari kita sama Tuhan Yesus. Terus kemudian yang daunnya tetap hijau. Ketika kita dalam keadaan apapun, kita tetap pikirnya positive thinking dulu. Terus kemudian tidak khawatir dalam tahun kering. Mungkin di masa-masa yang susah kita juga tidak khawatir, karena kita percaya janji Tuhan iya dan amin. Kemudian tidak berhenti menghasilkan buah. Ini sangat luar biasa. Mari kita senantiasa untuk benar-benar mengikuti Tuhan Yesus secara kehendak Tuhan, dan kita selalu belajar setiap harinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Salam damai sejahtera. Shalom.